Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Widayanti. Kali ini kita akan mengenal menu-menu yang ada di Jamovi. Baiklah, kita langsung saja klik search, kemudian pilih Jamovi. Selanjutnya kita lihat tampilan awal Jamovi. Ini seperti ini, kemudian kita bisa lihat bagian Jamovi ada new untuk menu baru, kemudian ada open untuk yang pernah sudah kita buat, selanjutnya ada special import, kemudian ada save untuk menyimpan data, ada save as untuk menyimpan data yang baru kita buat, kemudian ada export untuk luaran dari data. Selanjutnya, di sini kita lihat ada variables. Variables ini ada edit. Edit ini bisa mengedit beberapa variabel disesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Mau berapa variabel yang akan kita gunakan. Ada variabel A, variabel B, kemudian ada juga variabel C. Sebanyak-banyaknya variabel yang kita gunakan. Kemudian ada compute. Compute ini biasanya digunakan untuk analisis matematika, misalnya fisika. Nah, compute ini kan jenis datanya continuous, berarti rentang dari 1 sampai 100 misal. Nah, kemudian ini ada transform. Transform berarti bisa untuk mentransformasi data. Kemudian ada juga add, di sini ada data variable, ada insert, kemudian ada compute variable. Kemudian ada transform variable. Selanjutnya di sini ada bagian delete. Misalnya kita kelebihan data, itu kita bisa delete. Misal ini klik OK, datanya tinggal 4 dari 5. Begitupun selanjutnya disesuaikan dengan data yang akan kita analisis. Kemudian ada filter. Nah, di filter ini juga kita bisa menambahkan apa yang mau kita filter. Seperti itu, bisa tambah filternya hanya satu aja atau bisa ditambah filter 2 juga. Oke, di sini kita lihat ya, nampil untuk filternya. Selanjutnya di bagian data. Di data ini kita bisa mengedit data dari bagian ini. Nah, inilah kelebihan Jamovi dibandingkan SPSS ya. Di sini kita lihat ada tombol paste, cut, copy, kemudian ada undo, kemudian ada redo, ada setup datanya, kemudian ada compute, transform, add dan delete ya. Nah, di sini ada filter juga. Sama untuk seperti variabel. Nah, di sini kita misalnya akan menuliskan data. Data A misalnya kita tuliskan beberapa data ya, kita contohkan di sini. Misalnya data 56, 67. Oke, kita tulis datanya dulu. Nah, kita buat yang variabel C-nya adalah jenis kelamin saja. Laki-laki. Laki-laki dulu, oke. Laki-laki, kemudian jenis kelamin perempuan. Jadi kita coba untuk 2 data laki dan 2 data perempuan. Oke, selanjutnya kita ganti A, komponen A ini dengan skor tes. Skor 1 ya. Kemudian description kita juga ganti dengan skor 1. Nominal. Nah, ini datanya apa? Karena 1 sampai 100 jadi kita continuous. Kita harus memahami data kita ini jenisnya apa. Kemudian di sini kita buat skor 2. Kemudian di description kita juga buat skor 2. Selanjutnya di bagian nominal kita ganti dengan continuous. Nah, untuk yang C ini kita ganti dengan jenis kelamin. Kemudian di bagian deskriptif juga kita berikan identitas jenis kelamin.
Selanjutnya untuk measure type itu benar ya, nominal, karena jenis kelamin itu hanya mengidentifikasi tapi bukan berupa nilai. Selanjutnya kita coba untuk menganalisis di bagian menu analisis. Analisis ini ada beberapa menu. Yang pertama adalah exploration, ada descriptive. Kita coba lihat di bagian kanan muncul ya untuk result deskriptifnya. Kita coba masukkan data yang sudah kita buat tadi. Skor 1 kita masukkan ke bagian variabel. Kemudian di bagian deskriptif sudah terlihat bahwasanya n-nya berapa, missingnya berapa, mean, standar deviasi, kemudian minimum, maksimum, semuanya bisa terlihat di sini. Kemudian jika datanya ada 2, juga terlihat ada 2 data yang ditampilkan pada result deskriptif seperti itu. Selanjutnya kita akan melihat dan mengatur bagian statistik. Di sini kita bisa mencentang sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan ya. Bisa n-nya, kemudian bisa missing, bisa juga standar deviasi, minimum, maksimum. Itu sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan di tampilan deskriptif. Kemudian di sini kita munculkan mean dan median. Nah, kalau misalnya kita akan menguji normality, itu kita bisa centang normality-nya. Nah, kita bisa lihat ya di bagian deskriptif. Ini terlihat bahwasanya skor 1 itu normal. Karena apa? 0,9. Jika signifikansinya 0,5 maka normal. Kemudian di skor 2 itu tidak normal datanya karena kurang dari 0,05 jika signifikansinya 5%. Lebih lanjut nanti akan kita pelajari terkait normality ya. Kemudian di sini ada scatter plot. Di bagian scatter plot ini perlu kita lihat dulu jenis datanya yang bisa dimasukkan. Ini adalah continuous, kemudian continuous juga. Ini adalah nominal. Jadi kalau datanya tidak sama, pasti tidak mau untuk dimasukkan. Oleh karenanya kita penting untuk melihat data itu jenisnya apa, seperti itu ya. Oke, kita bisa lihat di sini dari scatter plotnya bahwasanya di sini ada 2 jenis data, jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Yang warna biru laki-laki, yang warna oranye perempuan, seperti itu ya. Oke, selanjutnya ketika kita lihat dari linearnya seperti ini, garis ya. Selanjutnya ketika kita rubah menggunakan smooth, maka yang keluar adalah titik-titik. Kemudian kita hasilkan standar errornya. Selanjutnya marginals. Nah, marginal ini bentuknya seperti apa? Kita bisa lihat. Kemudian box plots ini bisa kita lihat juga hasil dari blocksnya seperti apa. Oke, selanjutnya kita exploration sudah, scatter plot sudah. Ini scatter plot sudah ya. Selanjutnya kita ke Pareto chart. Pareto chart ini berarti disesuaikan X-nya jangan sampai ini kalau kita coba pasti nggak bisa karena datanya mintanya yang nominal. Jadi kita berikan yang nominal, yaitu jenis kelamin. Kemudian count-nya itu baru bisa skor, seperti itu. Jadi sesuaikan dengan data yang diminta pada Jamovi. Oke. Selanjutnya kita lihat di tes, itu ada independent sample test. Kita coba 1 ya untuk independennya. Kemudian kita lihat skornya, kemudian grouping variabel itu jenis kelaminnya. Nah, di sini bisa kita lihat di hasil independent sample test bahwasanya P-nya adalah 0,106. Nah, di statistik kita bisa atur-atur sesuai dengan kebutuhan kita mana yang akan kita lihat analisisnya ya. Dari tesnya, kemudian hipotesisnya, missing values-nya, additional statistiknya mau kita tambahkan atau tidak nih. Kita tambahkan mean, kemudian effect size-nya, kemudian kita bisa tambahkan homogenitasnya maupun normalitasnya juga kita bisa tambahkan ya, nanti di bagian sini kita tambahkan. Makanya kita harus centang dulu normalitasnya seperti apa. Nah, di sini normalitasnya 0,024. Itu artinya data ini tidak normal. Kemudian kita bisa lihat key plotnya, bahwasanya key plotnya terlalu tersebar, tidak di sekitar garis yang sudah ditentukan.
Seperti itu. Oke, nanti lebih lanjut kita pahami terkait dengan data. Selanjutnya di sini selain dari independent ada paired sample t-test dan one sample t-test. Kemudian di ANOVA ada banyak juga, ada one way ANOVA, kemudian ada repeated measure ANOVA, ANCOVA, MANCOVA, kemudian ada one way ANOVA, ada repeated measure ANOVA juga. Di regresi kita juga banyak sekali, di sini ada correlation metric, partial, kemudian linear regression, to outcome, and outcome, dan ordinal outcome. Pada frekuensi ini juga banyak sekali, ada to outcome, kemudian ada end outcome. Ada end outcome itu untuk melihat kecocokan model ya, kalau di teori modern itu terlihat. Kemudian ada independent sample, paired, dan log linear regresi. Di faktor itu ada reliability analysis, kemudian principal, EVA, dan CFA. Nah, di sini bisa di R ini kita bisa ngelihat dari sintak R-nya. Kita tinggal klik copy paste, nanti kita masukkan di R. Itulah sintak R-nya ya. Selanjutnya ketika kita akan melihat apa saja yang sudah diinstal, itu kita bisa lihat di bagian install ini mana yang diinstal. Misalnya saya akan menambahkan install baru di sini, tinggal klik install saja sesuai dengan kebutuhan kita ya. Mau seperti apa, mau kita tambahkan apa, itu silahkan. Sudah selesai penginstalan, kemudian kita lihat di bagian beranda ada G-Power. Nah, G-Power ditambahkan karena tadi sudah kita instalkan seperti itu. Terserah, itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, selanjutnya itu kita bisa lihat di bagian edit. Edit itu ada paste, kemudian ada cut, ada salin atau copy, ada undo, redo, dan ada beberapa font, paragraph, insert, kemudian style. Nah, ini sama ya, biasanya kita juga sering melihat ini di Word atau di Excel. Itu beberapa menu yang ada di Jamovi. Semoga kita bisa menggunakan dengan baik dan lebih mudah untuk kedepannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.